Hai, halo semua. Perkenalkan nama saya Akila Nurianti Dewi dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia tentang konsep manusia, ruang, dan waktu. Jadi langsung aja ke materinya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan konsep manusia, ruang, dan waktu? Sebelumnya, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah unsur yang tak akan pernah bisa dilepaskan satu sama lain. Pada pokoknya, sejarah menjadikan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Adapun manusia sendiri tak akan pernah bisa lepas dari ruang dan waktu. Sebab peristiwa sejarah ini berlangsung dalam ruang dan dibatasi oleh waktu. Jadi maksudnya adalah manusia adalah salah satu peran atau salah satu tokoh yang menjadi tokoh dalam peristiwa sejarah. Dan peristiwa sejarah tidak akan pernah berlangsung jika tidak ada ruang dan waktu. Apabila diuraikan, maka kedudukan tiga unsur utama sejarah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manusia. Manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam sejarah. Tadi sudah saya jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, ada ruang. Ruang merupakan unsur di mana peristiwa sejarah berlangsung atau terjadi. Yang ketiga, ada waktu. Waktu merupakan unsur yang membatasi suatu peristiwa sejarah. Itu adalah penjelasan singkatnya. Selanjutnya, mari kita uraikan atau mari kita jelaskan satu persatu apa itu yang dimaksud dengan konsep manusia, apa itu yang dimaksud dengan konsep ruang, apa itu yang dimaksud dengan konsep waktu. Nah, yang pertama di sini ada konsep manusia. Manusia dan sejarah itu selalu berkaitan. Manusia punya kedudukan sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Jadi manusia merupakan tokoh yang berlaku dalam peristiwa sejarah. Nah, sebagai subjek sejarah, manusia berperan merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita. Selanjutnya yang kedua di sini ada konsep ruang. Keberlangsungan sebuah peristiwa itu masih melewati medium ruang. Ruang sendiri memiliki arti yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya, sejarah dalam daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Atau contohnya sejarah yang ada di Sukabumi gitu atau semacamnya. Nah, yang ketiga di sini ada konsep waktu. Konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Tapi konsep yang dua tadi yang sudah saya sebutkan itu tidak kalah pentingnya. Nah, di sini ada konsep waktu. Konsep waktu bisa disebut penting dalam sejarah itu dikarenakan kehidupan manusia tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Pada konsep inilah terkandung sebuah konsep kesinambungan. Jadi, konsep kesinambungan itu maksudnya adalah waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian masa sekarang menentukan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, jadi kesimpulannya dari presentasi saya kali ini adalah konsep manusia, ruang, dan waktu itu tidak dapat dipisahkan karena ketiga konsep itu sangat berkesinambungan dan ketiganya sangat penting. Jika ada satu konsep saja yang hilang, maka peristiwa sejarah akan kurang akurat. Jadi menurut saya konsep manusia, ruang, dan waktu itu adalah satu konsep yang tidak akan pernah bisa dipisahkan atau yang memang harus berkesinambungan. Memang harus ada semua di dalam sejarah itu. Jika ada salah satu konsep yang tidak ada di dalam sejarah itu bisa membuat kejanggalan. Contohnya misal
tidak ada manusia dalam sejarah. Itu sangat tidak mungkin terjadi dalam konsep sejarah, dalam sejarah. Karena manusia itu berperan sangat penting dalam sejarah. Lalu ada konsep ruang. Nah, jika ada manusia dan tidak ada ruang, tidak mungkin sejarah terjadi karena sejarah harus terjadi dalam ruang atau dalam suatu tempat atau daerah. Yang selanjutnya ada konsep waktu. Nah, waktu ini tidak kalah pentingnya dari kedua konsep yang tadi karena waktu sangat dibutuhkan. Manusia itu sangat membutuhkan waktu atau waktu itu memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, jadi sekian saja presentasi dari saya, Akila Asnurianti Dewi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.